Situlengkong adalah sebuah danau kecil seluas 57,95 hektar di daerah Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Di tengah situ, Nusa Gede seluas 9,25 hektar seperti tertidur abadi dengan hamparan hutan lebat dan perawan selama berabad-abad. Kelebatan hutan Nusa Gede menjadi makam bersemayam abadinya raja-raja kerajaan Panjalu dulunya. Nusa Gede merupakan pusat pemerintahan kerajaan Panjalu. Situlengkong, juga disebut Situlengkong Panjalu, adalah suatu yang terletak di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Situlengkong ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlands Hindië. Nomor 6 pada tanggal 21 Februari 1919. Menurut Munyos Kerajaan Panjalu Ciamis, Jawa Barat adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Karena setelah Maharaja Kertajaya Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Arok pada tahun 1222. Sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya itu melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Borosngora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Panjalu. Di Nusa Larang ini bersemayam juga jasa tokoh-tokoh kerajaan Panjalu yaitu Prabu Rahyang Kancana, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Alda Kusumah, Raden Tumenggung Arga Kusumah dan Raden Prajasasana Kiai Sakti. Sejak saat itu, Sanghyang Prabu Borosngora mengislamkan kerajaan Panjalu. Dia menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Kemudian, dia turun tahta dan digantikan putranya yaitu Haryang Kencana. Prabu Haryang Kencana lalu meneruskan syiar Islam seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Hasilnya agama Islam berkembang kian luas di Panjalu dan sekitarnya, terutama di Tanah Sunda. Pendiri kerajaan Panjalu adalah Batara Tesnajati yang petilasannya terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah kabataraan sama halnya dengan kabataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplakwaja, putra dari Sengwerti Kandayun pada tahun 670-702, pendiri kerajaan Galuh. Daerah kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan atau spiritual. Dengan demikian seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai brahmana atau resi guru. Menurut sumber sejarah kerajaan Galunggung, para Batara yang pernah bertahta di Galunggung adalah Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang. Berdasarkan keterangan prasasti Geger Hanjuang, Batari yang dinobatkan sebagai penguasa Galunggung pada tanggal 21 Agustus 1111 Masehi atau 13 Badra pada 1033 Caka. Kabataraan Galunggung adalah cikal bakal kerajaan Galunggung yang di kemudian hari menjadi Kabupaten Sukapura atau Tasikmalaya. Besar kemungkinan setelah berakhirnya periode kabataraan di Galunggung itu kekuasaan kabataraan di Kemaharajaan Sunda dipegang oleh Batara Tesnajati. Dari Karantenan Gunung Sawal Panjalu adapun para Batara yang pernah bertahta di Karantenan Gunung Sawal adalah Batara Tesnajati, Batara Layah dan Batara Karimun Putih. Pada masa kekuasaan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Sanghyang Rangga Sakti putra Batara Karimun Putih, Panjalu berubah dari kabataraan menjadi sebuah daerah kerajaan. Diperkirakan kekuasaan kabataraan Sunda kala itu dilanjutkan oleh Batara Prabu Guru Aji Putih di Gunung Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih adalah seorang tokoh yang menjadi perintis kerajaan Sumedang Larang. Prabu Guru Aji Putih digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Tajimalela. Menurut sumber sejarah Sumedang Larang, Prabu Resi Tajimalela hidup sezaman dengan Maharaja Sunda yang bernama Raga Mulia Luhur Prabawa pada tahun 1340 sampai 1350.
Prabu Resi Tajimalela digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Lembu Agung, kemudian Prabu Resi Lembu Agung digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di Ciguling di bawah pemerintahan Prabu Gajah Agung. Sumedang Larang bertransisi dari daerah Kabataraan menjadi kerajaan. Kekuasaan Kabataraan di Kemaharajaan Sunda kemudian dilanjutkan oleh Batara Gunung Picung yang menjadi cikal bakal kerajaan Talaga, Majalengka. Batara Gunung Picung adalah putra Surya Dewata, sedangkan Surya Dewata adalah putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Aji Gunalinggawi Sesa pada tahun 1333 sampai 1340. Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya yang bernama Pandita Prabu Dharma Suci. Sedangkan Pandita Prabu Dharma Suci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya sebagai Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku kerajaan. Lokasi kerajaan Panjalu yang berbatasan langsung dengan Kawali dan Galuh juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan Kemaharajaan Sunda karena menurut Eka Jati, ada 4 kawasan yang pernah menjadi ibu kota Sunda yaitu Galuh, Parahajian Sunda, Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Kaitan lain yang menarik antara Kemaharajaan Sunda dengan Kerajaan Panjalu adalah bahwa berdasarkan catatan sejarah Sunda, Hyang Bunyisora digantikan oleh keponakan sekaligus menantunya yaitu Niskala Wastu Kancana yang setelah mangkat dipusarakan di Nusa Larang. Sementara menurut babat Panjalu tokoh yang dipusarakan di Nusa Larang adalah Prabu Rahyang Kancana putra dari Prabu Sanghyang Borosngora. Ada dugaan Sanghyang Borosngora yang menjadi Raja Panjalu adalah Hyang Bunyisora Suradipati. Ia adalah adik Maharaja Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357. Hyang Bunyisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati mewakili keponakannya yaitu Niskala Wastu Kancana yang baru berusia 9 tahun. Atas tahta Kawali Hyang Bunyisora juga dikenal sebagai Prabu Kuda Lelaan dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang. Pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Wirapraja bangunan Bumi Alit dipindahkan dari Dayeuh Nagasari, Ciomas ke Dayeuh Panjalu seiring dengan perpindahan kediaman Bupati Tumenggung Wirapraja ke Dayeuh Panjalu. Pasucian Bumi Alit dewasa ini terletak di Kebon Alas, alun-alun Panjalu. Ketika di Jawa Barat terjadi pengungsian akibat pendudukan tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Benda-benda pusaka yang tersimpan di Pasucian Bumi Alit itu diselamatkan ke kediaman seseput tertua keluarga Panjalu yaitu Raden Hanafi Argadi Praja, cucu Raden Demang Alda Kusumah di Kebon Alas, Panjalu. Begitu pula ketika wilayah Jawa Barat berkecamuk pemberontakan DITI pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1949 sampai 1962. Yang marak dengan perampokan, pembantaian dan pembakaran rumah penduduk. Para pemberontak DITI itu sempat merampas benda-benda pusaka kerajaan Panjalu dari Bumi Alit. Pusaka-pusaka itu kemudian baru ditemukan kembali oleh aparat TNI di hutan Gunung Sawal lalu diserahkan kepada Raden Hanafi Argadi Praja. Kecuali pusaka Cis sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.